Gaji UMR, beneran nggak bisa nabung atau cuma nggak mau? Lo gaji UMR, dan lo selalu bilang nggak bisa nabung. Gue paham banget, rasanya uang yang masuk tuh cepet banget hilang kan? Tapi sebelum lo terus-terusan merasa nggak bisa nabung, coba pikir lagi, kenapa sih lo nggak bisa? Apakah gaji lo yang kecil, atau mungkin cara lo mengelola uang yang salah? Gue tahu kok, situasi kayak gini bikin lo frustrasi. Mungkin lo udah coba, tapi tetap aja susah nabung. Tapi jangan salah, ini bukan soal gaji lo yang kecil, tapi lebih ke bagaimana lo mengatur pengeluaran dan mindset keuangan lo. Di video ini, gue bakal jelasin kenapa lo sering merasa nggak cukup meski gaji lo udah UMR. Dan yang lebih penting, apa yang harus lo lakukan biar bisa mulai nabung. Gue akan kasih langkah-langkah yang bisa langsung lo terapkan, biar lo nggak cuma jadi pengeluh, tapi juga jadi orang yang punya kontrol penuh atas keuangan lo. Jadi, kalau lo beneran pengen berubah, tonton video ini sampai habis. Ini serius, masa depan lo ada di tangan lo, dan lo bisa mulai sekarang. Pernah nggak sih lo ngerasa gaji lo cuma cukup buat bayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari, tapi sisanya nggak ada yang bisa ditabung? Kalau jawabannya iya, lo nggak sendirian. Banyak orang yang merasa seperti itu, merasa uangnya cepet banget habis dan nggak cukup untuk nabung. Tapi sebenarnya masalahnya bukan karena gaji lo yang kecil, tapi lebih ke cara lo mengatur uang itu sendiri. Coba lo bayangin deh, kalau lo jalan tanpa peta, mau kemana aja pasti bingung kan? Salah halnya dengan keuangan. Tanpa anggaran yang jelas, lo nggak akan tahu kemana uang lo pergi. Lo cuma mengikuti arus dan akhirnya uangnya hilang entah kemana. Nah, ini yang bikin banyak orang merasa nggak bisa nabung, karena pengeluarannya nggak terkontrol. Tapi tenang, ini masalah yang bisa diatasi kok. Apa yang lo butuhin adalah membuat anggaran yang jelas. Anggaran ini bukan cuma sekedar catatan berapa banyak uang yang lo dapat, tapi lebih ke bagaimana lo mengelola uang itu dengan bijak. Lo harus tahu persis uang lo keluar buat apa, dan lo harus bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Penting banget untuk memprioritaskan kebutuhan pokok. Misalnya, lo harus bayar sewa, makan, transportasi, dan tagihan lainnya. Setelah itu, baru lo alokasikan untuk hal-hal lain yang masih bisa dipertimbangkan. Jangan langsung terjebak sama keinginan yang nggak terlalu penting. Misalnya, lo pengen beli barang-barang yang lagi tren atau makan di restoran mahal. Hal-hal kayak gitu bisa mengulas uang lo tanpa terasa, dan akhirnya lo nggak punya sisa untuk nabung. Buat anggaran itu bukan berarti lo harus hidup pelit atau ngurung diri, bukan. Tapi lebih ke bagaimana lo bijak dalam memprioritaskan. Lo bisa tetap menikmati hidup, jalan-jalan, dan beli barang yang lo suka. Tapi lo harus punya kontrol. Cobalah untuk menyisihkan sedikit uang setiap bulan untuk ditabung, meskipun itu hanya sedikit. Lo bisa mulai dengan 10% dari penghasilan lo. Nggak harus langsung besar, yang penting konsisten. Ingat, nabung itu bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi soal disiplin dan kebiasaan. Kalau lo udah punya kebiasaan untuk selalu menyisihkan uang setiap bulan, lama-lama jumlahnya akan bertambah. Ini bukan sesuatu yang instan, tapi kalau lo konsisten, lo bakal lihat hasilnya dalam jangka panjang. Jadi, langkah pertama lo buat nabung adalah membuat anggaran. Dengan anggaran yang jelas, lo akan tahu kemana uang lo pergi dan lo bisa lebih mudah mengatur pengeluaran. Ketika lo tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda, lo akan merasa lebih bebas secara finansial. Dan yang paling penting, lo bisa mulai nabung meskipun dengan gaji UMR sekalipun. Jadi, siap untuk mulai mengelola keuangan lo dengan lebih bijak? Lo bisa kok, asal mulai sekarang. Pernah nggak sih lo ngerasa pengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting hanya karena temen lo beli atau karena lagi banyak promo diskon? Kadang kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif tanpa sadar. Dan tahukah lo, itu adalah salah satu hal yang sering bikin kita nggak bisa nabung. Gaya hidup konsumtif itu seperti jebakan yang nggak kelihatan. Lo lihat barang di mall atau di online shop dan tiba-tiba rasa pengen punya itu datang. Ah, sekalian aja, kan lagi ada diskon. Atau, temen gue juga beli, kayaknya keren deh kalau gue punya juga. Lo nggak sadar, ini adalah pola pikir yang merugikan keuangan lo. Kenapa?
Karena itu hanya membuat lo membeli barang-barang yang sebenarnya enggak terlalu lo butuhkan. Dan ketika lo terjebak dalam pola pikir kayak gini, keinginan lo enggak akan pernah ada habisnya. Ingat, hidup itu bukan soal memiliki segala hal yang lo inginkan sekarang juga. Gaya hidup konsumtif akan terus membuat lo merasa kekurangan, bahkan meskipun penghasilan lo meningkat. Kenapa? Karena lo nggak pernah merasa cukup. Selalu ada barang atau pengalaman baru yang lo rasa perlu untuk lo beli. Dan akhirnya, keuangan lo jadi kacau. Nah, lo harus bisa berhenti sebentar dan merenung apa yang sebenarnya lo butuhkan. Apa yang benar-benar penting dalam hidup lo. Lo nggak perlu membeli barang yang nggak lo perlukan hanya karena tren atau karena pengaruh orang lain. Saat lo membeli sesuatu, pikirkan 2 kali. Apakah itu benar-benar akan menambah nilai dalam hidup lo atau cuma akan jadi barang yang lo simpan di lemari tanpa lo pakai? Gaya hidup konsumtif juga seringkali datang dari sosial media. Lo lihat teman-teman lo liburan ke luar negeri, beli barang baru, atau makan di restoran mahal. Tapi lo nggak tahu di balik itu semua mereka mungkin juga berjuang dengan masalah keuangan mereka. Jangan sampai lo jadi korban dari apa yang orang lain tunjukkan di sosial media. Setiap orang punya prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Fokuslah pada tujuan lo sendiri. Gaya hidup konsumtif itu bisa dihentikan jika lo punya mindset yang benar. Alih-alih fokus pada barang-barang yang lo pengen, lo harus mulai berpikir tentang tujuan hidup lo yang lebih besar. Misalnya, punya tabungan untuk masa depan, membeli rumah, atau memulai usaha. Jadi, setiap kali lo merasa ingin membeli sesuatu yang nggak penting, tanya diri lo sendiri, apakah ini mendekatkan gue ke tujuan hidup gue atau hanya untuk sementara bahagia? Cobalah untuk mulai berpikir lebih bijak dalam mengelola uang. Jangan mudah tergoda oleh penawaran yang nggak perlu. Prioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan akan memberi manfaat jangka panjang. Ketika lo bisa mengendalikan keinginan untuk membeli barang yang nggak penting, lo akan merasa lebih tenang, lebih terkontrol, dan yang paling penting, lo bisa mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Jadi sekarang, saatnya lo belajar untuk hidup dengan lebih sadar. Hindari gaya hidup konsumtif yang hanya bikin lo semakin jauh dari tujuan keuangan lo. Cobalah untuk hidup lebih sederhana, lebih bijak dalam memilih pengeluaran, dan mulai sisihkan uang untuk masa depan lo yang lebih cerah. Pernah merasa, gaji gue kecil banget, jadi nggak mungkin deh bisa nabung? Kalau iya, lo nggak sendirian. Banyak orang yang merasa gaji mereka nggak cukup. Padahal, sebenarnya, nabung itu bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi soal kebiasaan dan disiplin. Ini adalah salah satu mindset yang harus lo ubah kalau lo pengen mengubah kondisi keuangan lo ke arah yang lebih baik. Coba bayangin, kalau lo terus-terusan berpikir bahwa gue nggak bisa nabung karena gaji gue kecil, lo nggak akan pernah mulai menabung. Itu seperti lo berdiri di garis start dan nggak pernah berani melangkah. Padahal, setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil. Begitu juga dengan menabung. Poin penting yang harus lo ingat adalah, menabung itu bukan tentang besar kecilnya jumlah yang lo sisihkan, tapi tentang konsistensi. Meskipun lo hanya bisa menabung sedikit setiap bulan, itu jauh lebih baik daripada tidak menabung sama sekali. Bayangin aja, kalau lo nabung 10% dari gaji lo setiap bulan, meskipun itu cuma sedikit, dalam setahun, lo sudah punya tabungan yang lumayan. Kalau lo terus konsisten menabung, tabungan lo akan terus berkembang. Lo bisa mulai dengan menabung sedikit dulu. Misalnya, kalau gaji lo 3 juta, coba sisihkan 300.000. Itu bukan angka yang besar, tapi ini adalah awal yang penting. Yang lo butuhkan sekarang adalah kebiasaan dan komitmen untuk menabung secara rutin. Ini bukan soal angka besar, tapi tentang bagaimana lo bisa membangun kebiasaan positif yang akan menguntungkan lo di masa depan. Satu hal yang bisa lo coba adalah menyisihkan uang buat nabung langsung begitu gaji masuk. Jangan tunggu sampai akhir bulan, karena biasanya pengeluaran lo bakal lebih besar dari yang lo rencanakan. Dengan cara ini, lo akan mengutamakan menabung terlebih dahulu, dan uang yang tersisa bisa lo gunakan untuk kebutuhan lainnya. Lo juga bisa mulai dengan menabung untuk tujuan tertentu. Misalnya, lo mau nabung buat dana darurat, atau untuk membeli barang yang penting buat lo seperti laptop baru atau liburan impian. Ketika lo punya tujuan yang jelas, menabung jadi lebih terasa berarti, dan lo jadi lebih termotivasi. Sekarang, coba tanyakan ke diri lo sendiri. Apa yang lebih penting, membeli barang yang gak penting sekarang, atau menabung untuk masa depan yang lebih aman dan bebas finansial?
Dengan menabung sedikit demi sedikit, lo nggak cuma mempersiapkan masa depan yang lebih stabil, tapi juga melatih diri lo untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Nabung itu bukan soal seberapa banyak uang yang lo punya, tapi soal seberapa besar komitmen lo untuk mulai dari sekarang. Jadi, jangan tunggu gaji lo besar, jangan tunggu keadaan berubah. Mulailah menabung meskipun sedikit, karena kebiasaan baik ini akan membangun masa depan yang lebih cerah buat lo. Oke, sekarang kita sudah bahas 3 hal penting yang bisa bantu lo keluar dari masalah nggak bisa nabung meskipun gaji lo UMR. Dan gue harap lo bisa mulai merenung dan mengambil langkah nyata setelah nonton video ini. Pertama, kita udah bahas pentingnya membuat anggaran dan mengatur pengeluaran. Ini adalah langkah pertama yang harus lo ambil. Lo nggak bisa berharap menabung kalau pengeluaran lo nggak jelas dan lo nggak tahu kemana uang itu pergi. Cobalah mulai buat daftar pengeluaran bulanan, prioritasin yang penting, dan alokasikan uang untuk kebutuhan yang benar-benar lo perlukan. Dengan cara ini, lo bisa mulai lebih terorganisir, dan yang paling penting, lo tahu kemana uang lo mengalir. Kedua, kita udah ngomongin tentang menghindari gaya hidup konsumtif. Lo nggak harus mengikuti semua tren atau beli barang karena dorongan sesaat. Lo harus bisa memilah mana yang benar-benar lo butuhkan dan mana yang cuma keinginan yang nggak penting. Saat lo bisa mengendalikan keinginan belanja yang nggak perlu, lo bakal jauh lebih tenang dan bisa fokus ke tujuan keuangan lo yang lebih besar. Jangan pernah merasa kekurangan hanya karena nggak punya barang-barang yang lagi hype. Fokus pada tujuan lo yang lebih penting. Ketiga, lo juga harus mulai menabung meskipun sedikit. Ini adalah langkah yang sering kali kita remehkan. Banyak yang merasa, gaji gue kecil, mana bisa nabung. Padahal, nabung itu nggak soal berapa banyak yang lo sisihkan, tapi soal kebiasaan yang lo bangun. Mulailah dengan 10% dari gaji lo setiap bulan. Walaupun sedikit, tapi kalau lo konsisten, itu akan berkembang. Yang penting adalah komitmen lo untuk mulai menabung hari ini, bukan menunda-nunda lagi. Jadi, sekarang saatnya lo untuk ambil tindakan. Jangan tunggu gaji lo lebih besar atau keadaan yang lebih ideal. Mulailah sekarang. Buat anggaran, kendalikan pengeluaran lo, dan mulai nabung sedikit demi sedikit. Lo pasti bisa, asal lo konsisten dan punya niat yang kuat untuk mengubah kebiasaan finansial lo ke arah yang lebih positif. Jangan lupa untuk subscribe, karena di video selanjutnya, gue akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara investasi yang tepat untuk pemula dan hal-hal lain yang bisa bantu lo bangun masa depan finansial yang lebih aman. Juga, cek video lainnya yang bisa ngebantu lo semakin dekat dengan tujuan keuangan lo. Ambil langkah pertama sekarang, karena masa depan lo dimulai dari keputusan yang lo buat hari ini. Lo bisa, dan lo pasti mampu.